Ben Dreamers, pemain skateboard profesional asal Inggris. Masalah prestasi udah gak ragu lagi deh sama si Ben ini. Tapi yang gak asiknya nih soal akhir hidupnya. Ben lahir pada tanggal 4 November 1990 di Colchester, sebuah kota di Essex, Inggris Raya. Ben tumbuh di keluarga yang sederhana dan mengalami masa kecil yang sulit, di mana ibunya berjuang dengan kecanduan, terus ayahnya pun pergi ninggalin mereka sejak kecil. Ben mulai bermain skateboard pada usia 10 tahun. Sejak kecil dia udah nunjukin bakat-bakatnya, dan sebagian orang di sana tuh nganggap si Ben ini anak ajaib karena keahliannya main skateboard. Ditambah lagi di sana skate udah mau budaya, jadi mereka udah nggak asing lagi ngelihat Ben main skateboard. Tapi mereka terpukau dengan aksi-aksinya si Ben ini. Yang nggak semuanya pemain skateboard di sana bisa ngelakuin hal yang sama kayak Ben. Jadi Ben kecil biasa bermain di Brightlingsea Skatepark. Waktu kali pertama Ben tahu skateboard dan ngelihat orang-orang main skate, dia tuh kayak terheran-heran sambil bilang, wah parah. Saking dia tuh kayak tertarik dengan dunia skate ini. Ben ini mulai dari situ, dia rutin ke Brightlingsea Skatepark dan mulai menyelam ke dunia skateboard. Scott Walker, salah satu dari temannya si Ben ini, yang ngebilang waktu di usia 13 tahun, Ben ini udah main trik-trik yang biasa orang dewasa lakuin. Dia ngelakuinnya tuh udah dengan mahir gitu. Jadi nih mulailah Ben semakin banyak dikenal orang setelah ngikutin berbagai kompetisi dan mulai berpindah-pindah bermain ke taman skate yang lain. Terus semakin bertambahnya orang yang selalu dengan dia, Ben juga lebih ngenalin ke orang-orang tentang skateboard jalanan. Jadi sifatnya Ben ini tuh orangnya ceria, mudah bergaul, dan bawaannya tuh suka bercanda gitu. Jadi kan kayaknya tuh sifat dia yang ini buat si Ben ini nih mudah bergaul sama siapapun, terus pergaulannya tuh meluas. Terus nih pas Ben masih remaja, saat remaja lah gitu ya, sponsor tuh udah mulai ngelirik dia. Dan seiring berkembangnya nama si Ben ini, dia tuh udah disponsori sama kayak si Fullcom, Enjoy, atau MOB atau Rikta gitulah pokoknya. Tapi ada keunikannya nih dari si Ben ini. Dia tuh kayak malah suka dikatain gitu atau diolok-olok sama temennya. Kalau orang lain nih dikatain atau diolok-olok, udah pasti kan marah gitu. Tapi si Ben ini enggak gitu. Dia kayak malah seneng aja gitu. Kan aneh. Walaupun kayak gitu, si Ben bukan berarti gak pernah marah. Jadi Ben ini kalau lagi kesel atau marah, atau kayak lagi ngalamin hari yang buruk, dia tuh kayak ngelampiasinnya ke papannya. Ngetrik aja gitu sesukanya. Bahkan sampai dia ngebanting papannya. Itu berarti tuh udah kayak marah di level tinggi kali ya. Tapi ya gitu, kasihan ya jadi papan, jadi tempat pelampiasan. Sejak Ben dinobatkan sebagai pemain skateboard profesional, nggak jarang foto dan namanya muncul di majalah seperti Tracer. Tapi Ben nggak anggap dia tuh profesional. Dia masih terus berlatih dan bersikap seperti biasanya kepada semua orang termasuk teman-temannya. Jadi dia tuh nggak sombong ketika namanya lagi berada di atas. Si Ben ini punya banyak waktu luang dibandingkan dengan teman-temannya yang bekerja. Dan ketika hari Minggu, teman-temannya tuh libur, barulah mereka ngumpul. Jadi Ben mungkin di saat waktu luang yang dia nggak tahu mau ngapain, atau mau main skate tapi lagi mager gitu, atau nggak asik lagi sendirian, ya udah akhirnya tuh kayak suntuk kan. Jadi dia tuh kayak lebih memilih minum, tapi minumnya tuh kayak yang berlebihan gitu. Si Ben ini udah kelihatan nih mengantisipasi masalah dia dengan ngumpul bareng teman-temannya sambil main skateboard. Jadi pas temannya lagi sibuk, dia tuh kayak bingung mau ngapain dan mau mengantisipasi masalah dengan ngelakuin apa gitu. Akhirnya dia kayak milih jalan untuk minum sampai mabuk. Ya pasti sendirilah. Di sini juga Ben udah kelihatan sih kalau dia tuh lagi ada masalah yang bahkan teman dekatnya pun juga nggak tahu gitu. Biar gimana pun kan orang-orang terdekat Ben juga manusia biasa, bukan dukun. Lalu tepat di bulan Mei, tanggal 14, 2019, Ben ini mengakhiri hidupnya. Rincian tentang penyebab Ben mengakhiri hidupnya dan dengan cara apa Ben mengakhiri hidupnya masih belum jelas. Masih ditutupi gitu, dan masih samar-samar. Ada yang bilang Ben ini overdosis lah, ada yang bilang Ben ini gantung diri lah gitu lah. Yang masih belum jelas tuh kenapa dia bisa sampai mengakhiri hidupnya.
Dan banyak orang yang tahu kematian band ini ketika melihat postingan dari Enjoy dan teman-teman band yang berduka cita. Scott Walker. Jadi kan ada nih temannya band yang tadi nih. Jadi ngomong, memang di detik-detik dia mau mengakhiri hidupnya, banyak tanda-tanda yang dinampakkan oleh band. Itu salah satunya dia tuh kayak ngasih barang-barangnya, karena nggak nyangka gitu Ben akan mengakhiri hidupnya kan. Jadi kami ya cuma nanya aja gitu. Terus si Scott ini nanya nih sama Ben gini, kenapa Ben kok barang-barangmu habis dibagi-bagiin gitu lah. Si Ben ya cuma jawab aja, oh enggak kenapa-kenapa kok, katanya gitu. Cuman ini si Scott sama teman-teman ini udah ngelihat badannya si Ben ini kok kayak makin kurus gitu. Terus dia sering minum, tapi ya gitu tadi kayak minum berlebihan. Jadi ini ada namanya Lucy. Lucy ini kakaknya si Ben. Nah sebelum kejadian itu si Ben ini nelponin kakaknya gitu. Terus si Ben ini minta maaf sama si Lucy. Si Ben ngomong, aku gak bisa ngelakuin ini, tapi kayak dalam keadaan mabuk gitu sih. Lucy kan jadi bingung, kenapa nih si Ben gitu. Ya udah, tapi Bennya langsung matiin telepon di situ. Semua orang gak habis pikir dengan jalan pilihan yang Ben pilih. Karena orang-orang kenal sosok Ben ini tuh kayak pria yang baik. Gak nyangka aja gitu sampai dia ngelakuin hal seperti itu. Gak ada yang tahu apa dibalik ini semua sampai Ben ngelakuin hal seperti itu. Karena semua orang yang mengenal Ben gak pernah, gimana ya, Ben ini kayak gak pernah gitu sedih atau bercerita apapun. Ben ini selalu nutupin semua dan selalu terlihat bahagia aja gitu. Jadi kan si Ben ini punya kakak yang tadi yang namanya Lucy. Nah si Lucy ini tuh sayang gitu sama si Ben ini. Pas waktu tahu soal bandnya udah nggak ada, si Lucy ini sampai mikir kalau dia tuh kayak ikut aja gitu bunuh diri. Dan hari-harinya si Lucy ini kayak udah nggak semangat gitu. Sampai akhirnya si Lucy ini dibantu nih sama saudara mereka. Si Lucy ini tuh dijaga, dirawat gitu kan. Terus saudaranya nih rutin nganterin ke dokter untuk cek kondisinya si Lucy ini. Sampai si Lucy-nya ini pulih lagi. Menurut cerita dari si Lucy-nya, Ben ini memang sering curhat sama dia gitu. Tapi kakaknya ini bilang, Ben gak pernah cerita yang gimana-gimana. Ben cuman cerita soal dia yang gak tahu mau ngapain. Dia tuh kayak suntuk. Atau soal keluarga mereka. Dan Ben juga menyayangi ibunya. Buktinya di beberapa videonya si Ben selalu ngucapin ini untuk ibu. Nah seiring berjalannya waktu, orang-orang terdekat Ben mulai pulih dari duka mendalam yang mereka alami. Akhirnya dibuatlah Ben Remorse Foundation. Di dalam sana mereka nyediain tempat untuk orang bercerita, sekalian ngasih tahu nih ke orang-orang bahwa apapun yang terjadi di kita atau kita misalnya kayak ada masalah gitu, jangan ditutup-tutupi karena banyak efek negatif yang bisa terjadi. Dan pastinya betapa pentingnya memikirkan kesehatan mental untuk diri sendiri. Banyak orang mengenang Ben Dreamers dengan bermain skate sambil memakai atribut-atributnya si Ben, seperti baju, papan skate yang ada gambarnya Ben gitu, atau stiker-stikernya Ben. Dan ada juga yang memang membuat khusus tribute to Ben Dreamers.